Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok pasar modal yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya Alifan dari NIM 182, yang kedua ada Ardiana, yang ketiga ada Aldi, yang terakhir ada Luki Bayu. Ya, di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis teknikal. Pertama, saya akan jelaskan konsep dan definisi analisis teknikal. Analisis teknikal yaitu teknik untuk memprediksi arah pergerakan harga saham dan indikator pasar saham berdasarkan pada data pasar seperti informasi, harga, dan volume. Selanjutnya ada perbedaan antara analisis teknikal dengan analisis fundamental. Yang pertama, analisis teknikal mendasarkan diri pada pola-pola pergerakan harga saham dari waktu ke waktu. Yang kedua, analisis fundamental yaitu secara top down, yaitu mendasarkan diri pada faktor-faktor fundamental perusahaan yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor industri. Ya, selanjutnya ada asumsi yang mendasari analisis teknikal. Menurut saya, informasi yang telah saya baca, para analisis teknikal percaya bahwa mereka bisa mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di masa datang dengan berdasarkan pada observasi pergerakan harga saham di masa lalu. Yaitu saja presentasi yang bisa saya jelaskan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Aldi Rohmadon. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang selanjutnya adalah poin keuntungan dan kritik terhadap analisis teknikal. Bagi para analisis teknikal, dengan menggunakan data-data pasar, investor hanya perlu mengidentifikasi bagaimana kecenderungan pergerakan harga saham dan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan membeli atau menjual saham untuk memanfaatkan waktu penyesuaian harga saham sehingga bisa memperoleh keuntungan. Yang selanjutnya adalah kritik terhadap analisis teknikal. Yang pertama, kritik penggunaan technical analysis juga terkait dengan asumsi yang mendasarinya. Asumsi yang mendasarinya ini seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu asumsi yang mengetahui pola-pola pergerakan harga saham di masa datang dengan berdasarkan pada observasi pergerakan harga saham di masa lalu. Yang kedua, kritik yang paling tajam muncul dari para penganut hipotesis efisiensi pasar. Hipotesis efisiensi pasar ini adalah pembuktian analisis teknikal yang sangat tipis dan inkonsisten, yang merupakan bentuk kekurangan dari teknikal yang diterima secara umum. Yang ketiga, kritikan berikutnya berkaitan dengan keefektifan penggunaan analisis teknikal untuk jangka waktu yang penting. Karena banyak indikator-indikator yang berfungsi untuk memberitahukan kapan waktu untuk bertransaksi. Indikator-indikator tersebut seperti perlengkapan yang bisa dipakai di belantara pasar finansial. Selanjutnya adalah teknik-teknik analisis teknikal. Beberapa teknik penggunaan grafik charting dalam analisis teknikal. Yang pertama, the Down Theory. Kedua, chart pola harga saham. Yang ketiga, analisis rata-rata bergerak. Dan yang terakhir, analisis relative strength. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Lucky Bayu Nugroho. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai The Dow Theory. Teori ini dikemukakan oleh Charles Dow pada tahun 1800-an yang bertujuan untuk mengidentifikasi tren harga pasar saham dalam jangka panjang dengan berdasar pada data-data historis harga pasar saham di masa lalu. Dalam teori ini terdapat 3 pergerakan harga saham, yaitu yang pertama primary trend, yaitu pergerakan harga saham dalam jangka waktu yang lama. Dan yang kedua secondary trend, yaitu pergerakan harga saham yang terjadi selama pergerakan harga dalam primary trend. Dan yang ketiga minor trend atau day to day move, merupakan fluktuasi harga saham yang terjadi setiap hari. Dalam primary trend terdapat 2 istilah utama. Yang pertama, bull market. Bull market ini yaitu pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang cenderung bergerak naik. Dan sebaliknya, yaitu bear market, yaitu pergerakan harga-harga saham dalam primary trend yang cenderung turun. Dan kemudian ada chart pola harga saham. Teknik chart pola pergerakan harga saham dilakukan dengan menyusun grafik atau chart dari pergerakan saham secara individual selama waktu tertentu. Dalam chart pola harga saham ini terdapat 2 pergerakan atau level pergerakan saham, yaitu support level dan resistance level, di mana support level itu terdapat kecenderungan harga kembali naik karena kecenderungan dari para pembeli yang lebih banyak dari penjual. Dan sebaliknya, resistance level yaitu di mana terdapat kecenderungan harga pembeli turun karena kecenderungan dari para penjual. Kemudian, dalam penggambaran pola pergerakan saham atau charting biasanya dipakai 2 cara sederhana, yaitu dengan bar chart dan point and figure chart, di mana dalam bar chart pergerakan harga saham setiap harinya ditunjukkan oleh diagram batang vertikal. Dan kemudian dalam point and figure pergerakan harga saham digambarkan dengan angka dan gambar atau point and figure. Demikian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Ardiana Elitasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang di sini ada tiga teknik ya. Yang pertama itu ada teknik rata-rata. Teknik rata-rata bergerak itu sendiri dipakai untuk mendeteksi dan menganalisis arah penggerakan harga saham. Yang kedua, teknik ini dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata bergerak pada harga saham dari penutupan saham harian selama periode pengamatan sehingga menghasilkan sebuah garis tren. Dan yang terakhir, garis tren. Garis tren itu sendiri digunakan untuk memperkirakan harga saham pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada garis rata-rata bergerak dan mengambil keputusan beli atau jual. Teknik ini juga bisa dipakai untuk membantu pengambilan keputusan beli atau jual pada saham. Dan kapan investor harus membeli saham? Investor harus membeli saham ketika garis rata-rata bergerak secara mendatar dan harga pasar saham melampaui garis tersebut. Yang kedua, harga saham berada di bawah garis rata-rata bergerak yang sedang menaik. Dan yang ketiga, ada harga saham saat ini berada di atas rata-rata bergerak yang cenderung menurun, namun kembali menaik sebelum mencapai garis tersebut. Dan kapan investor harus menjual sahamnya?
Yang pertama itu ada harga saham saat ini berada di bawah garis rata-rata bergerak yang mendatar. Yang kedua, harga saham bergerak naik di atas garis rata-rata bergerak, namun garis rata-rata bergerak tersebut justru sedang menurun. Terus yang terakhir, yang ketiga, harga saham yang cenderung mengalami kenaikan tetapi kembali menurun sebelum mencapai garis rata-rata bergerak tersebut. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang